Halo Cihui People, kembali lagi dengan Bioskop Cihui. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas film bertema monster berbulu tebal yang menculik banyak korban. Seperti apa kisah misterius dari monster yang satu ini? Langsung saja kita ulas film berjudul. Film dibuka di Alaska pada tahun 1947, di mana kita diperlihatkan seorang kakek-kakek mendekati sebuah kandang dan mengulurkan tangannya ke kandang tersebut. Di sisi lain, tim ekspedisi Sunday Oil yang dipimpin Tuan Merrill Sunday Senior sedang beristirahat pada malam itu. Awalnya suasana terasa tenang. Para kru menikmati waktu dengan bermain kartu dan dangdutan. Namun tiba-tiba terdengar raungan mengerikan yang membuat suasana berubah mencekam. Mereka pun memilih untuk tidur. Tapi di malam hari, salah satu wanita bernama Margaret Goat terbangun karena suara aneh. Saat mengeceknya, ternyata suara itu berasal dari rekannya yang lagi dandan. Namun tiba-tiba sosok mengerikan menariknya dari atas dan membunuhnya secara brutal. Beberapa hari kemudian, Merrill Sunday Junior yang merupakan anak dari Tuan Sunday Senior menggelar konferensi pers karena ayahnya dan tim ekspedisinya belum kembali sesuai jadwal. Ia mengaku menerima sinyal darurat dan kini Merrill pun membentuk tim penyelamat yang terdiri dari Lander Coaster, pensiunan tentara cacat yang akan menjadi penjaga tim, Dr. Margaret Lam, saudara kembarnya Margaret Goat, Booker, Barcom, sang ahli radio dari militer, dan Daniel Hewitt, sang ahli peledak dinamit. She came along, went back for more in 44. It's hard out there, and sometimes the only way through. Book a Marchmont, radio communication. The men who made the first maps. Lalu beralih ke Bannister, seorang ahli kartografi berkaki palsu yang sedang mengajar di universitas. And explored the globe. Is it true that your dad got trapped in a pyramid? You've never heard of most maps. Setelah menjelaskan tentang pentingnya peta, ia malah disindir soal ayahnya yang hilang dalam ekspedisi oleh mahasiswanya. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Belly Peter datang mewakili Merrill Junior dan mengajaknya bergabung dalam ekspedisinya. Ternyata alasan Ellie diajak dalam ekspedisi itu karena sang ayah Ellie yang bernama Hollis Bannister juga termasuk orang yang hilang. Awalnya Ellie menolak karena hubungan mereka sejak kecil tidak baik. Bahkan Ellie menganggap ayahnya memang sudah hilang sejak usianya 15 tahun. Namun, Peter mengatakan jika mereka mendapat sinyal darurat dari pos terdepan ekspedisi, jadi ada kemungkinan ayahnya masih selamat. Trouble, how do you think you're all gonna fare? You never got to do anything with it. You're gonna need it. Keesokan harinya, Ellie pun berubah pikiran dan akhirnya ikut bergabung. Singkat cerita, ekspedisi pun dimulai. Sayangnya mereka langsung menghadapi badai besar yang membuat kompas tidak berfungsi dan komunikasi radio terganggu. Kondisi tambah tidak karuan karena tanah yang keras membuat mereka kesulitan mendirikan bivak. Perdebatan konflik antara tim pun terjadi. Tapi akhirnya, Merrill Junior memaksa Hewitt meledakkan tanah agar mereka bisa mendirikan bivak dan bertahan dari dingin. Girl here for 3 days. It's a storm. Get up, y'all. Gather around. Come on. They had no choice but to leave us. Hey! So good, isn't it? Setelah bivak jadi, mereka berhasil beristirahat dan mulai saling berbagi cerita. Merrill sempat meminta maaf pada Ellie karena ucapan kasarnya tadi. Namun Ellie justru curiga tujuan ekspedisi Tuan Sunday bukan sekedar minyak. Karena Hollis dikenal tidak tertarik pada minyak apalagi sawit.
Meryl pun menjelaskan bahwa ayahnya sedang mencari wilayah kaya mineral bernilai besar. Dan tujuan Meryl melakukan misi penyelamatan ini adalah agar ia bisa membuat citra pahlawan penyelamatan yang bersejarah. Tak lama, Dr. Margaret menjelaskan bahwa mereka kini berada di wilayah dekat kutub magnet yang bisa menyebabkan gangguan alam dan sering dikaitkan dengan makhluk misterius. Awalnya mereka tidak percaya, namun raungan aneh kembali terdengar dari kejauhan. Para kru pun sempat mengira itu sebagai beruang. Namun Margaret mengatakan jika di wilayah bersalju tidak mungkin ada beruang. Blowed up, just about everything could be blowed up. Daughter that was a field nurse in the war. We're adjacent to the magnetic north. Chaotic spinning could be from just this isolated polar bear potential. Bobcat and mountain lion. Malam pun semakin larut. Hewitt yang mabuk berat izin keluar sendirian untuk pipis. Awalnya Ellie mengingatkannya membawa tali agar tidak kesasar. Namun ia menolak sampai pada akhirnya saat sedang pipis, Hewitt diserang sesuatu di kegelapan. Ellie yang mendengar itu pun langsung memberanikan diri untuk keluar mengeceknya. Tapi tiba-tiba Hewitt keluar dari kegelapan dengan kondisi luka mengenaskan. Namun karena dalam kondisi mabuk, ia pun terus berjalan sambil santai bernyanyi. Ellie yang sadar akan bahaya pun langsung bersembunyi dan benar saja. Sosok monster mengerikan keluar dari kegelapan. Untungnya Ellie berhasil selamat tersembunyi di balik pohon. Tak lama, Lander dan Booker datang dan membawa Ellie kembali ke kelompok. Ellie pun memberitahu bahwa Hewitt tewas dengan luka parah. Meski beberapa kru ingin mengevakuasi jasadnya, Meryl Junior menolak karena misi mereka sudah kehilangan banyak waktu. Di situ para kru sempat menentang keputusan itu dan menanyakan sisi kemanusiaan Meryl. Namun, ia berjanji akan kembali mengambil jasad Hewitt setelah menemukan ayahnya. Dan perjalanan pun akhirnya kembali dilanjutkan. From the back of his head to his rear. There's our diurnal. Dalam sepanjang perjalanan, mereka mulai khawatir tentang makhluk yang membunuh Hewitt. Apalagi Lander menjelaskan kondisi jasad Hewitt terbelah parah dari kepala hingga ke pantat. Tak lama kemudian, Ellie merasa mereka seharusnya sudah sampai sesuai peta. Namun Meryl Junior menolak berhenti dan milih terus maju berdasarkan firasatnya karena kabut sangatlah tebal. Ellie pun menentang keputusan itu, tapi di tengah perdebatan mereka, Lander tiba-tiba sadar kalau Billy Peter menghilang. Lander pun akhirnya memutuskan untuk mencari sendirian agar tim tidak terpecah. Tapi di situ Margaret ngeyel ingin ikut bersamanya. Dan kini tim mereka pun terbagi menjadi dua. Saat sedang mencari, Lander dan Margaret menemukan jejak kaki raksasa misterius dan mereka pun langsung waspada. Di sisi lain, Meryl, Booker, dan Ellie justru tersesat karena mengikuti Meryl. Booker pun langsung menentangnya hingga mereka pun sepakat mengikuti arahan Ellie menuju barat berdasarkan posisi bulan. Sementara itu, Lander mendengar teriakan Peter dan menemukannya. Tetapi tiba-tiba Peter diseret dan dicapik-capik makhluk itu di tengah kabut tebal. Karena lukanya sangatlah parah dan tak mungkin selamat, Lander pun terpaksa mengakhiri hidup Peter demi menghentikan penderitaannya. Sementara itu Meryl, Ellie, dan Booker akhirnya menemukan pondok singgah milik tim Sundai. Di dalamnya ada bercak darah dan tanda-tanda keberadaan tim sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka menemukan Margaret yang ketakutan. Tak lama, Lander pun juga datang dan memberitahu bahwa Peter sudah mati. Ia lalu menjelaskan wujud monster berbulu besar
yang berjalan dengan 2 kaki dan memiliki cakar tajam. Mendengar itu, Meryl pun marah karena merasa Lander gagal melindungi timnya. Namun, Lander balik menyalahkan Meryl yang membawa mereka ke situasi ini. Ia bahkan bertekad keluar balas dendam membunuh makhluk tersebut. Tapi Meryl ketakutan dan memintanya tetap stay melindungi timnya. Margaret lalu menjelaskan bahwa monster itu kemungkinan adalah Gigantopithecus, yaitu kera purba yang seharusnya sudah punah. Makhluk itu pun mungkin juga sudah punah, tapi keturunannya bisa saja masih ada. Cakar yang ditemukan Margaret jadi bukti kalau monster ini sangatlah berbahaya. Mendengar itu, Ellie pun meminta Lander tetap bersama untuk menghadapi bahaya yang mungkin akan datang. Namun Meryl justru semakin panik dan menyuruh Booker menghubungi bantuan lewat radio. Di saat itu juga, tiba-tiba raungan keras terdengar sangatlah dekat, menandakan semuanya sudah terlambat untuk meminta bantuan. Lander pun langsung meminta semua berlindung dan menjauh dari jendela. Namun, saat lengah, tiba-tiba tangan bercakar menembus perut Lander dan menyeretnya keluar. Ellie mencoba menolong, tapi yang ia pegang malah usus Lander hingga tertarik keluar. Setelah monster itu pergi, mereka hanya bisa terdiam dan ketakutan. Ellie mencoba tetap tenang dan segera menutup jendela dengan papan. Setelah itu mereka pun menelusuri pondok dan Margaret akhirnya sadar bahwa saudara kembarnya bersama anggota tim lainnya kemungkinan tewas saat mereka sedang tidur. Malam semakin larut. Booker mencoba menghubungi bantuan lewat radio, namun antenanya rusak. Di sisi lain, Ellie mulai curiga. Meryl Junior hanya mengejar ambisi pribadinya, bahkan menyesal ikut ekspedisi ini. Namun, Booker menenangkannya. Justru berkat keahlian Ellie dalam membaca peta, mereka bisa selama sejauh ini. Tak lama kemudian, mereka saling berbagi kisah masa lalu, hingga hubungan mereka pun mulai dekat. Namun dari situ, Ellie jadi teringat bahwa Peter pernah menyebut adanya sinyal darurat dari pos terdepan ekspedisi Tuan Sondai, yang berarti ada menara radio di sana. Mereka pun setuju untuk menemukan menara itu sebagai harapan untuk minta bantuan. Said they got an SOS. Maps became my way to see the world. They built a radio tower. Pop that into your shoulder. Singkat cerita, sesampainya di menara, Booker meminta Ellie menjaga radionya, sementara ia naik mencari sinyal. Sebelum itu ia berpesan agar radio peninggalan perangnya dijaga baik-baik. Sesampainya di atas, Booker berhasil mendapat sinyal dan radio di tangan Ellie pun aktif. Namun di sisi lain, Yeti datang tanpa disadari Ellie yang malah asik dangdutan lewat radio. Booker pun mencoba memperingatkannya, tapi ia malah terpleset hingga berdarah dan akhirnya terjatuh. Ellie pun panik dan lari, sementara Booker tewas diserang oleh Yeti. Tak lama kemudian, Ellie terus berlari hingga menemukan sebuah pondok. Di dalamnya, ia terkejut menemukan Tuan Sondai dalam kondisi dikurung dan dirantai. Ia pun segera membawanya sambil memanggil Meryl Junior. Di sana, Ellie menemukan banyak kaleng obat morfin dan berbagai petunjuk yang mengarah pada fakta bahwa ekspedisi ini berkaitan dengan dikurungnya Tuan Sondai. Tuan Sondai pun membenarkan hal itu. Ia menjelaskan bahwa Hollis, ayah Ellie, adalah orang yang mengurungnya. Ia juga mengungkapkan bahwa ekspedisi ini sebenarnya murni untuk memburu Yeti, bukan mencari sumber daya. Mereka bahkan sempat menemukan bayi Yeti, namun Hollis melepaskannya karena rasa kemanusiaan. Margaret pun sadar jika ada bayi berarti induknya masih ada. Namun tiba-tiba Tuan Sondai menyerang Ellie dan Margaret hingga pingsan. Setelah itu, Tuan Sondai menjadikan Ellie dan Margaret sebagai umpan
dengan kerangkeng jebakan. Merrill Junior pun sempat menolak, tapi diancam oleh ayahnya. Ellie kemudian disiram morfin dan digantung sebagai pancingan. Tak lama Yeti datang dan langsung membunuh Margaret. Ellie yang sadar berteriak ketakutan. Untungnya di titik akhir ia berhasil melepaskan diri dan menutup kerangkengnya. Sayangnya, Yeti terus menyerang hingga kerangkengnya terbalik, membuat bubuk morfin aktif dan Yeti pun jatuh pingsan. Melihat itu, Tuan Sudai pun menyuruh Merrill Junior mengangkat monster itu. Namun saat mendekat, Ellie tiba-tiba mencekik Merrill hingga tak sadarkan diri. Tuan Sudai pun datang dan membius Ellie kembali. Untungnya, Hollis datang dan menghentikan semuanya. Tuan Sudai pun menawarkan pertukaran Ellie dengan bayi Yeti. Tetapi Ellie yang setengah sadar justru menyerangnya dengan pisau yang ia siapkan di kaki palsunya hingga tewas. Sebelum mati, Tuan Sudai menyalahkan Hollis karena mencuri bayi Yeti yang memicu amukan induknya dan menewaskan semua orang. Setelah itu, Ellie akhirnya sadar di dalam gua bersama ayahnya dengan emosi campur aduk. Ia mengungkapkan bahwa dirinya masih marah dan bingung bagaimana bisa ikut ekspedisi ini dan kembali bertemu di tempat itu. Sang ayah pun menjelaskan bahwa misi awal mereka sebenarnya ingin menangkap 2 Yeti beserta bayinya. Tapi saat bayi itu menangis, ia teringat Ellie kecil dan tak tega. Hollis pun memilih menyelamatkannya. You left me when I was just a kid. Thinking about all the things that I would say. Right, no fingers. Di sisi lain, Merrill juga terbangun dari pingsannya. Ia mendekati ayahnya yang sudah tak bernyawa, lalu hanya bisa terduduk pasrah di sampingnya. Sementara itu, suasana gua mendadak mencekam saat suara para Yeti mulai terdengar. Hollis pun bersiap meminta Ellie segera kabur. Sementara ia memilih mengorbankan dirinya untuk mengembalikan bayi Yeti itu kepada induknya. Tak lama kemudian, Ellie berhasil mencapai kapal. Sementara Hollis berhadapan langsung dengan sepasang Yeti, dan tanpa perlawanan, ia hanya menunduk sambil menyerahkan bayi itu. Ellie pun menjadi satu-satunya yang selamat, sementara nasib Hollis tak ada yang tahu. Dan cerita pun berakhir. Untuk teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.